Halo semuanya, selamat datang di channel Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 kelas C UPN Veteran Jakarta. Saya yakin mayoritas penonton video ini tentu saja memakai sebuah hal yang bernama sosmed alias sosial media. Kalian tahu nggak sih kalau di sosial media tuh banyak terjadi perundungan alias bullying. Jadi bullying atau perundungan ini tuh tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya alias di sosial media. Nah, perundungan atau bullying yang terjadi di sosial media ini tuh dinamakan cyberbullying. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Arsel Rantisi, dengan NIM 103, akan menjelaskan tentang pencegahan cyberbullying atau perundungan di sosial media. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Sebelum sampai ke pembahasan cara mencegah perundungan di sosial media alias cyberbullying ini, mari kita cari tahu lebih lanjut, apa sih itu sosial media? Jika saya bisa jelaskan secara ringkas, sosial media atau media sosial ini itu adalah sebuah tempat atau platform di internet yang memfasilitasi kita, para penggunanya, untuk membagikan konten ataupun berinteraksi. Membagikan konten yang di sini tuh termasuk tulisan, gambar, ataupun berupa video seperti saat ini. Setelah kita mengenal apa itu sosial media dari penjelasan saya tadi, mari kita cari tahu lebih lanjut apa sih itu cyberbullying. Menurut unicef.org, cyberbullying atau perundungan di sosial media ini tuh merupakan suatu perilaku hal yang berulang yang ditujukan kepada sasaran cyberbullying itu sendiri. Nah, sasaran ini tuh bisa berupa individu, kelompok, ataupun seseorang saja. Nah, perilaku dari cyberbullying ini tuh mencakup banyak hal ya teman-teman. Contohnya bisa hate comment atau komentar-komentar jahat, menghasut orang-orang lain untuk mempermalukan atau membenci dari seseorang individu atau kelompok ini. Bisa juga memposting konten yang mempermalukan dari seseorang individu ataupun kelompok ini. Seluruh dunia memiliki masalah yang sama terhadap cyberbullying atau perundungan di sosial media ini. Fun fact, Indonesia menurut Kemenko PMK dan juga unicef.org, sekitar 45% anak muda di Indonesia telah mengalami perundungan di sosial media alias cyberbullying ini, teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau sudah banyak strategi-strategi yang dibuat oleh para ahli mengenai hal cyberbullying ini? Salah satu contoh terbesar mungkin ada film dokumenter berjudul The Social Dilemma yang telah dibuat oleh suatu perusahaan film terbesar di dunia, yaitu Netflix. Di dalam film ini diungkapkan bahwa algoritma dari masing-masing sosial media berperan besar untuk mempertemukan dan membentuk kondisi psikologis dari individu yang bermain sosial media ini. Sehingga kondisi psikologis dari anak muda pengguna sosial media zaman sekarang cenderung lebih lemah, kurang percaya diri, sehingga banyak dari mereka memiliki gangguan mental. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah cyberbullying alias perundungan di sosial media ini? Akhirnya kita sampai di pembahasan mengenai bagaimana cara mencegah perundungan di sosial media alias cyberbullying ini. Menurut saya sendiri, perundungan di sosial media bisa dicegah dimulai dari kita sendiri sebagai seorang individu. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, melainkan yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Menurut saya sendiri pun ada 3 cara mencegah perundungan yang terjadi di sosial media. Langsung saja kita masuk ke cara yang pertama, yaitu jangan sering posting alias overposting. Mungkin bagi sebagian dari kita, sosial media itu merupakan pelarian dari dunia nyata. Tetapi tanpa kita sadari, ternyata banyak bahaya yang mengintai di sosial media. Seperti kata pepatah, jika tidak ada api, maka tidak ada asap. Lebih baik kita mengurangi postingan tentang curahan hati kita atau pikiran kita daripada terjadi hal yang tidak menyenangkan. Cara yang kedua, yaitu kenali diri kita sendiri dan jangan mudah terpancing. Ya, kita sebagai individu tanpa disadari bisa mudah terpancing, terutama bagi kita yang mudah tersinggung. Dan mungkin cara yang terakhir, yaitu cara yang ketiga, adalah batasi penggunaan sosial media. Kita sebagai seorang individu harus membatasi penggunaan kita di sosial media, dikarenakan kita juga memiliki dunia nyata loh. Selain itu pula, dengan kita membatasi penggunaan sosial media, kita bisa jadi lebih produktif lagi sebagai seseorang individu. Nah, setelah mengetahui informasi yang telah saya sampaikan tadi,
Saya berharap bahwa perundungan di sosial media lebih berkurang lagi dikarenakan kita yang telah menonton video ini telah mengetahui cara-cara untuk mencegah dari perundungan di sosial media ini. Yuk, kita sama-sama menjadi pengguna sosial media yang bijak, dikarenakan kita tidak pernah tahu apa yang telah dialami oleh orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai jumpa kapan-kapan lagi.